waktu jenengan kali kula kecil, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah contoh. Terus pengembangannya bagaimana? Prakteknya bagaimana? Apa cukup kita ucapkan? Enggak. Kita laksanakan dengan bentuk hukum syariat. Cuman roh ini yang belum. Roh ini yang belum, padahal dulu sudah saya katakan yang dijanji, yang dibeat Allah itu adalah ruh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Roh, betulkah aku Tuhanmu? Roh, sok kuwi besok kamu di dunia mau hanya mencintai, berkasih mesra, menyembah hanya padaku? Jenengan jawab qalu bala syahidna. Ya, sendika dawuh. Nggih. Tapi apa fakta kita? Memang proses, jangan disalahkan, Pak. Sejasa dulu kita bimbing hukum syariat. Setelah itu roh harus kita bimbing hukum hakikat. Baru jenengan kalih kula itu teringat bahwasanya ketika zaman azali, zaman di mana kita belum dilahirkan, itu Allah pernah membaiat janji pada kita. Aku yakin jenengan kalih kula kan tidak teringat, Pak nggih? Mboten teringat. Tidak teringat. Enggak nyadar. Karena apa? Karena zikir untuk zikir niku kan ingat toh, Pak. Zikir yang untuk mengingat pada masa dulu kita tidak mengenal. Yang kita kenal adalah zikir jahar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir sirri Allah di dalam hatiku Allah. Sementara zikir untuk mengingatkan, menyadarkan hati bahwasanya kita ruh dulu pernah jawab qalu bala syahidna, itu tidak didatangkan, nggak paham, akhirnya kita nggak nyadar kalau dulu pernah janji pada Allah. Wis, kesimpulannya ngeten sebelum kami membahas satu persatu rukun Islam. Ketika saat jenengan kalih kula niki sudah dididik di syariat dan thariqah, iku iman kita disebut nurul iman. Nur iku cahaya iman kang muncul dari hati panjenengan. Percaya kalau Allah iku Tuhanku dan Tuhan panjenengan. Innallaha Rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dari mana kita percaya kalau Allah niku Tuhan kita umat Islam? Dari tabi'in, dari Rasulullah, mudun pewaris tabi'in dengan dasar sumber Al-Qur'an dan Al-Hadis. Paham nggih? Wis. Berarti iman sampean kali kula kalau masih duduk di nurul iman, imannya itu jarene, katanya. Belum bisa buktikan. Paham nggih? Lah ini proses. Jangan disalahkan, proses. Wong jenengan tasik kenal nama Allah tasik kenal nama, belum kenal siapa Allah yang sebenarnya, yang memiliki nama Allah, belum pernah tahu. Bagaimana mungkin saya bisa mengetahui, oh ini Allah? Lah wong saya kenalnya sebatas nama. Kados jenengan kali kula kenal jenenge Mukhlason, ya.
Wujudnya orangnya nggak tahu. Suatu saat ketemu di Masjid Agung, sholat Jumat sama jejer ambek jenengan, saged jenengan nitik. Kalau saya iki wujudnya mukhlason, mboten saged. Anggapan kita adalah orang lain, tak gitu nggih. Namanya mukhlason kathah. Nggih. Sejarah nama kula niki wonten 3 ulama besar pada saat itu tahun 69 itu rebutan keijeneng Pak. Niki sejarah mawon. 1 almarhum almaghfurlah Romo Yai Hamid Pasuruan. Terus yang kedua Gus Ud pundi Pak Gerwojo niku Sidarjo. Terakhir Mbah Ilyas cara abahe Mbah Husen Mojokerto niku. Wong telu gelut gara-gara arek iki dijenengno sapa? Asline jeneng kula sian niku teko abane Nasihin dhisik niku. Delok-elokna mek tiyang 3 niku gelut. Dileh mukhlason. Nggih nganti sakniki niku. Nggih. Abah kula namine Rosyid, ngaten lho. Berhubung abah kula niku rencang mukhalid kali tiyang 3 niki akhire diseneni abah gelut niku sian. Gelut omong ngoten lho. Akhire ditaktung jenenge mukhlas. Niku kula cerita saking abah mawon. Pun kula lajengaken. Lah terus kiat-kiat prosesnya bagaimana? Ya kita harus naik Pak. Dari nurul iman, yang iman percaya kita bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, walaupun katanya, masih katanya loh ya, itu benar, kita harus naik untuk membuktikan betul apa enggak Allah itu adalah Rabbi wa Rabbukum. Kita harus ketemu. Apakah ada saran atau anjuran supaya kita bertemu Allah? Surat Al-Kahfi ayat 110. Allah dawuh wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka falyamal amalan sholihan. Berlakulah yang bagus. Nah, berlaku bagus di sini sing bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali Anda itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Amalan soleh kita secara jasad mulai akil balik, bahkan sebelum akil balik. Sing dimaksud fal ya'mal amalan soleh adalah perilaku hati atau ruh Pak. Kalau perilaku jasad sudah ditata di dalam hukum syariah, lah perilaku ruh atau hati ini ditata di dalam hukum hakikat yang namanya dasar ilmunya tauhid untuk sampai makrifat Allah. Ini pembuktian fal ya'mal amalan soleh niku pembuktian jenengan iki tumindak berjalan menuju dan bertemu pada Allah di dalam rumah Allah. Logikanya ngeten Pak. Saya sebelum ke alamat di sini, mana tadi? Bagurejo, terus Gumuk Mas, Jember. Sebelum saya berangkat ke sini, pertama, mata saya tidak buta. Kedua, saya harus tahu jalan menuju tempat sini. Ketiga,
saya harus punya alamat sini. Kalau tidak memegang hal itu, gak mungkin saya akan bisa nyampe di sini. Lah, berjalan saya dari Mojokerto sampai di sini disebut fal ya'mal amalan sholihan. Perilaku hati yang disebut perilaku yang sholihan itu sudah jauh dari perbuatan syirik, perbuatan hasud, perbuatan riya, perbuatan takabur, sum'ah. Sifat-sifat jelek itu kudu hilang. Karena itu yang menutupi hati kita, akhirnya hati kita tidak bisa sampai pada Allah di sini. Jadi secara tidak langsung kita belajar ilmu tauhid, meningkatkan keimanan kita dari nurul iman ke hakul iman. Iku sebetulnya adalah supaya panjenengan ini betul-betul bisa sampai pada Allah. Satu sisi bisa membersihkan apa yang menjadi hijab dan kotoran hati sampai kaligula yang selama ini menjadikan tutupnya mata hati. Akhirnya mata hati ini akan jadi buta. Kalau sudah buta, maka tidak akan pernah tahu mana sebenarnya Allah. Bisa dipahami? Bun, itu sebagai muqaddimah. Jadi di sini kami akan pertama membimbing sampean dari sisi ilmu dulu. Lah, ilmu meliputi dua tahap. Satu, tahapan dasar ilmu. Dasar ilmu itu meliputi rukun Islam, rukun iman, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ada wajib, ada mokhal, ada jaiz, ya. Ibarat ciri, ngapunten, Allah itu bagaimana sih? Nanti kita bahas. Jalan menuju Allah ini mana sih? Nanti kita bahas. Alamat Allah di mana sih? Kita bahas. Tapi pun salah paham. Saya mengatakan alamat Allah bukan berarti Allah itu butuh tempat, enggak, ya. Mohon maaf, nanti jenengan akan paham. Ibarat Rasulullah ketika Isra Mi'raj, disebut alamat Allah Sidratul Muntaha Mustawa. Paham ya? Oke. Syahadat itu apa toh? Secara makna murad lugat bersaksi. Persaksian secara istilah dari hamba yang disebut makhluk terhadap Allah disebut kholik. Paham ya? Bersaksi yang benar itu, yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Santai nggih? Santai. Mpun tegang-tegang jenengan. Tegang-tegang. Bersaksi yang benar, jenengan jadi saksi untuk menyaksikan Allah. Saksi yang benar adalah saksi yang harus tahu siapa yang disaksikan. Taunya tidak hanya cukup sebatas nama sang pelaku, harus tahu wujud yang memiliki nama sang pelaku. Isim fa'ile iki Allah, subjeknya itu Allah, yang kita saksikan itu Allah sebagai pelaku. Kita sebagai penyaksi. Pun apa? Apa maksudnya asyhadu ini?
kolbun, hati atau ruh. Saya bersaksi, ingsun nyekseni, ingsun sinten. Syariat ingsun kita jasad ini. Syariat lho nggih. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan. Ada istifham, koma. Selain Allah. Saya bersaksi, iku maksudnya secara hakikat ingsun panjenengan ruh. Pun halus-halus mawon. Hati jenengan. Mohon maaf. Jasad punya mata namanya ainul basariyah. Saya dikatakan menyaksikan HP ini benar manakala saya tahu wujudnya HP. Saya dilanjut nggih? Pun. Berarti persaksian saya betul. Sehingga tatkala jenengan nyuruh kula, son ambilen yang namanya HP. Apa mungkin Pak saya sudah benar saksi saya bersaksi saya pada HP terus saya ngambil kacamata? Mungkin mboten? Enggak mungkin. Karena saya sudah tahu wujudnya kacamata, saya harus ngambil kacamata. Paham nggih? Oke, lanjut. Bagaimana mungkin jenengan iki bersaksi tentang Allah sebagai Tuhan kita, lawang kita ainul basirah, matanya ruh kita itu masih buta. Paham nggih? Mboten saged. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau hati ini terkunci, kalau hati ini tertutup alias buta, apapun alasannya dimanapun kita berada nggak akan pernah tahu tentang Allahnya, nggak akan pernah tahu. Saya belum mengatakan Allah itu yang bagaimana ya, ndak, belum waktunya. Nanti kan ada proses Pak ya. Yang penting jenengan iki mboten bingung gitu loh. Saya jelaskan secara bertahap biar jenengan itu saged gampang paham. Dah. Kalau yang dimaksud asyhadu adalah hati, iku kemana? Allah ilaha, sesungguhnya tidak ada Tuhan. Iki kok masih nggih? Ada istifham. Tuhan apa yang tidak ada sehingga teng mriki ada fi'il amar, perintah untuk nafi. Nafi apa? Menafikan isinya la ilaha di hati kita. Tadi ada pertanyaan, Tuhan apa yang tidak ada? Mohon Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai balik, diam-diam tidak terasa kita memasukkan selain Allah di dalam hati. Itu oleh karena Allah menguji kita lewat iblis dan nafsu, mendatangkan kesenangan dunia sehingga kita menerka kesenangan dunia, kebutuhan dunia itu segala-galanya yang mengalahkan Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bis. Loh jelas. Nek nafsu iku ngajak ati iku nyenengi urusan dunya, ngelalekno dateng Gusti Allah. Jadi ati sampean niki kalih kula wonten Tuhan selain Allah yang kita tidak nyadar.
Makanya nafikanlah, bersihkanlah isinya la ilaha di hati ini yang berupa Tuhan. Mohon maaf, wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa. Nek jare wong lanang, ati ana tresna nang wong lanang. Sing wedok ana wong lanang sing mlebu ning ati. Loh, iki diam-diam secara hakikat kita telah membikin Tuhan yang bukan Tuhan, tapi enggak terasa kita. 2 wal banin, anak-anak kita. Akhire ati iki tresna nang anak mlebu. Wal qanatiril muqantara, dunya brono. Akhire ati ini bergantung tidak pada Allah, bergantung terhadap kepentingan dunia. Niku proses sampean kali kula sedaya. Perlu diingat, semakin banyak apa yang kita bangga-banggakan tentang selain Allah yang disebut kesenangan dunia dalam hati ini, maka semakin besar tebal tutupnya hati. Mohon maaf, Allah sampun dawuh fi qulubihim maradun. Bahasanya disebut marad, sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradhu. Jadi dunia seisinya di dalam hati iku Quran dawuh iku penyakit. Yaitu yang akan menutupi ainul basirah, mata hati kita, sehingga hati kita buta pada Allah. Iki proses, Pak. Mpun disalahke nggih. Sebab kita semua ngalami ngeten. Manakala itu kau biarkan, penyakit itu tidak kunjung sembuh, malah bertambah. Bagaimana kita bisanya menyembuhkan? Kalau kita sakit jasad ya rumah sakit niko. Kalau sampai sakiti hati nang guru akhirat. Diweni resep, termasuk salah satunya resep yang gini ki ilmu iku. Nanti habis ilmu sudah sampai kagem, sampai bawah, maka sampai minum obat itu. Sampai jalankan ilmu itu di dalam laku sehari-hari yang disebut amalan solihan. Nantinya gitu. Loh. Kalau jenengan kali kula niki sudah membersihkan kotoran-kotoran hati di dalam hati yang disebut syahwatud dunya, maka Allah akan mengizini jenengan kali kula niki isbat isbatkanlah, tetapkanlah Allah di dalam hatimu. Artinya jenengan iki asyhadu itu bisa sampai ke Allah manakala di dalam hati panjenengan itu sudah tiada selain Allah. Prakteknya bagaimana? Gini. Misalkan jenengan iki punya bisnis. Bisnis itu kan masuk dalam kesenangan dunia, toh Pak ya. Jasad ashadunya, bersaksinya, ketemunya, oke, nang makhluk ke makhluk yang berupa bisnis. Tapi hati jenengan itu harus masuk dan bertemu alladzi asra bi 'abdi. Hidup Allah yang sebenarnya yang menguasai kesenangan dunia. Ini yang benar.
Sehingga antara syariat dengan hakikat nuju marifat itu ada keseimbangan. Paham ya? Jadi kita tidak memilih hukum dalam tok. Kita juga menjalankan hukum zahir. Kita tidak hanya menjalankan hukum hakikat saja ke makrifat, tapi kita juga berlaku jasad hukum syariat. Paham ya? Ini perintah Rasulullah. Innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Aku, kata Rasul, tidak akan diutus Allah ke bumi ini hanya kecuali menyempurnakan akhlak. Sebab pada zaman dulu akhlaknya masih ijtimaiyah. Akhlaknya itu masih jasad. Ruh tidak punya akhlak pada Allah. Umpama saiki sekarang, mohon maaf, umpama saya, akhlak saya secara jasad yang ditata di dalam hukum syariah, saya selalu sholat 5 waktu, saya jaga. Tapi ruh saya tidak dikatakan betul-betul menghadap pada Allah, karena bersaksi saya belum sampai di sini. Sehingga jangan heran kalau kita habis takbir Allahu Akbar, hati melayang. Kemana? Ke ladang. Kemana? Ke kantor. Diwingi kula kenalan nambah arek wedok ngeten. Wah, selalu ada di mata. Lah ngoten nggih. Wes, saya sholat ya teringat itu loh. Jadi saya tidak bisa sholat dengan benar ini. Pada Allah nggak bisa, itu terbayang-bayang. Jadi mata hati saya tertutup oleh urusan selain Allah. Bagaimana caranya membersihkan ini? Hanya itu, sebetulnya itu. Bagaimana hatiku terbebaskan dari pengaruhnya hawa nafsu yang berupa syahwatud dunya. Sebab ini Bapak, kalau belum hilang, tidak akan pernah sholat ini benar secara hakikat. Kalau secara syariat sudah benar lah Pak. Aku yo ilmune sholat yo sudah tahu. Kalau sebelum sholat itu ada istilah rukun sah sholat, syarat sah sholat. Jadi ya kudu wudu, kudu nanggalkan najis dan lain sebagainya. Di dalam rukun sholat juga saya penuhi. Tapi hati saya melayang. Sampai Allah dawuh, jangan kau dekati sholat jikalau kau dalam keadaan mabuk. Ingat? Ternyata hatiku mabuk dengan wedoan. Jelas nggih?